Ayu. Kau tidak mungkin meraih Tinta. Kau tidak akan bisa memelukkan. Nenek Raba Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Tiga Kuntum Bunga di Tengah Rakyat Jelata. Dalam seri ke-351 ini didukung oleh para pemain Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Ai Uji Rahayu sebagai Raja Dewi, Anas Sambayan sebagai Nini Raga Runting, Yuli Miriana sebagai Ayu Wandira, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pranayam sama sekali tidak pernah menduga bahwa dia akan menghadapi persoalan serumit itu. Dia tidak pernah membayangkan sebelumnya. Ayu Wandira. Dia bahkan menganggap gadis itu seperti anaknya sendiri. Dan sekarang tiba-tiba muncul tawaran yang datang dari para junjungannya. Pranayam menjadi kebingungan. Malam itu dia harus mengambil keputusan. Dan sekarang Putri Tunggadewi serta Putri Raja Dewi sudah duduk di ruangan pondoknya. Pranayam menundukkan wajahnya dalam-dalam. Paman Pranayam. Ya, Tuan Putri. Tentunya Paman sudah memperoleh penjelasan dari Kakang Cakradara maupun Adi Kudamerta. Ya, Tuan Putri. Hamba sudah mendengar penjelasan itu. Jadi, Paman sudah tahu duduk persoalannya? Ampun, Tuan Putri Raja Dewi. Hamba sudah tahu. Sekarang bagaimana Paman? Kami ingin mendengar keputusanmu.
Di samping itu, kami juga ingin bantuanmu. Ampun, Tuan Putri. Sebelumnya hamba ingin bertanya lebih dulu. Silakan, Paman. Kalau memang belum ada yang jelas, silakan bertanya. Benar, Paman. Jangan sungkan-sungkan. Ya, kita memang harus bersikap terbuka dalam persoalan ini. Dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Ampun, Tuan Putri. Tuan Putri berdua menyuruh hamba agar mengambil keputusan sekarang juga. Iya, Paman. Kita tidak bisa membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Kasihan Ayuandira. Iya, Paman. Sebaiknya Paman terima saja. Kita semua tahu siapa Ayuandira. Ya, aku kira dia bisa menjadi seorang istri yang baik untuk Paman. Ampun, Tuan Putri. Tuan Putri berdua menawarkan sesuatu kepada hamba. Sekarang hamba ingin tahu, apakah tawaran ini merupakan perintah? Sebab hamba menyadari kedudukan hamba. Tuan Putri adalah junjungan hamba. Kalau memang tawaran ini merupakan perintah, hamba tidak akan menolaknya. Sebab bagi hamba, perintah dari Tuan Putri adalah segala-galanya. Jangan salah paham, Paman. Kami sama sekali tidak bermaksud memaksamu. Kau pun berhak memilih. Kalau memang kau tidak setuju, katakan saja terus terang. Benar, Paman. Tawaran ini sama sekali bukan perintah. Tawaran ini merupakan maksud baik. Maksud baik bagaimana, Tuan Putri Raja Dewi? Jelas semua orang tahu bahwa hamba tidak pantas menjadi pasangan Ayuandira. Gadis itu lebih pantas menjadi anak hamba. Usia kami berselisih jauh. Paman Pranayam. Iya. Bagaimana, Tuan Putri? Kita semua tahu bahwa Ayuandira sekarang sudah menjadi salah seorang pimpinan di antara kami. Kita sangat membutuhkan kehadirannya. Ya, semula aku sendiri heran. Mengapa sepertinya Ayuandira bertingkah laku aneh? Sepertinya dia keberatan diangkat menjadi pimpinan. Tapi rupanya, dia mempunyai masalah pribadi yang cukup berat. Dia mencintai Kakang Cakradara. Kau pasti juga sudah tahu soal ini, bukan? Iya, Tuan Putri. Hamba sudah mendengar dari Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta. Nah, sebagai seorang pimpinan, Ayuandira tidak boleh bekerja setengah-setengah. Dia harus bekerja penuh semangat, mengabdi pada kelompok kita ini. Tapi karena dia mempunyai persoalan pribadi yang cukup berat, yang mana sepertinya dia tidak mampu mengatasinya sendiri, maka kita merasa terpanggil untuk membantunya. Karena itu, Paman, tawaran ini sama sekali bukan perintah. Kami hanya ingin bantuanmu dan sedikit pengertianmu. Tolonglah kami, Paman. Bantulah kami mengatasi Ayuandira. Soal apakah kalian bisa menjadi pasangan yang serasi ataukah tidak, itu adalah soal nanti. Yang penting kau bersedia, itu saja. Paman, lupakan siapa diri kami. Jangan seperti menghadapi dua orang junjungan. Dua orang yang perlu kau taati perintah-perintahnya. Jangan, Paman. Paman bebas memilih. Paman bebas menentukan keputusan Paman sendiri. Tapi kalau Paman ingin membantu kami, dan kalau Paman merasa iba kepada Ayuandira, Paman pasti akan menerima tawaran itu. Kembali Pranaya menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai pondok. Suasana hening sesaat lamanya. Beberapa kali terdengar Pranaya mendesah perlahan. Dan akhirnya, pendekar tangguh yang selama ini menjadi pengawal pribadi Putri Raja Dewi itu pun berkata lirih. Kalau begitu, baiklah Tuan Putri. Hamba terima tawaran itu. Ingat, Paman, kau bebas memilih. Kami tidak bermaksud memojokkanmu ataupun memaksamu. Benar, Paman. Paman jangan takut mengatakan tidak kalau memang tidak. Dan maaf, Paman, kalau kami terpaksa mencampuri urusan pribadi Paman. Ya, ini kami lakukan benar-benar karena terpaksa. Bagaimana, Paman? Kalau memang kau setuju, kami akan segera menemui Nini Ragarunting.
Ayuwandira sendiri belum tahu persoalan ini. Itulah, Tuan Putri. Hamba yakin Ayuwandira akan menolak. Dia pasti malu sekali jika harus berpasangan dengan hamba, prajurit yang sudah mulai tua ini. Paman jangan terlalu merendah. Paman belum terlalu tua. Aku kira kalian berdua bisa menjadi pasangan yang sangat serasi. Kalian mempunyai watak-watak yang baik. Iya, sekalipun keras, Ayuwandira sebenarnya juga mempunyai watak yang baik. Iya, aku yakin Ayuwandira bisa menjadi seorang istri yang tabah dan setia, Paman. Percayalah, kau pasti tidak akan menyesal nanti. Tuan Putri, sebenarnya hamba tidak pernah memikirkan soal-soal seperti ini, Tuan Putri. Tapi sekarang, Paman harus memikirkannya. Kalau kita bisa mengatasi persoalan Ayuwandira, semuanya akan berjalan dengan baik. Dan kalian berdua bisa mengabdi kepada kelompok pendekar bunga putih secara lebih baik dan mantap. Ya, mudah-mudahan begitulah yang terjadi. Dinda Raja Dewi. Iya, Yunda. Bagaimana, Yunda? Sepertinya persoalan Paman Pranayam sudah selesai. Dia sudah setuju. Dan sekarang kita tinggal melanjutkan rencana ini. Kita harus segera menemui Nini Ragarunting dan membicarakannya. Setelah Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi pergi, Pranayam kembali membaringkan tubuhnya di atas ranjang bambu. Keningnya berkerut. Tiba-tiba dia gelisah lagi. Malu sekali rasanya aku. Belum pernah aku merasa malu dan serisih ini. Ya, bagaimana tidak? Aku tidak ingin disebut-sebut sebagai seorang laki-laki yang doyan daun muda. Sebutan yang mencicikan. Dan itu bisa saja terjadi. Aku bisa dikatakan tua-tua keladi. Makin tua, makin menjadi. Tapi belum tentu. Mudah-mudahan saja Ayuwandira menolak dan aku akan bebas dari persoalan celaka ini. Ada-ada saja. Ya, memang. Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi mengatakan bahwa aku bebas memilih. Aku bebas mengambil keputusan. Tapi bagaimana aku bisa bebas? Aku hanyalah seorang abdi. Aku tidak mungkin sampai hati mengecewakan mereka, para junjunganku. Beginilah nasib seorang abdi. Tapi mudah-mudahan saja aku tidak salah mengambil keputusan. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Sementara itu, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi malam itu juga langsung menemui Nini Ragarunting. Mereka bicara dengan hati-hati di ruangan belakang. Mereka tidak ingin Ayuwandira mendengar apa yang mereka bicarakan. Nini Ragarunting mengerutkan keningnya begitu Putri Tunggadewi selesai menjelaskan duduk persoalannya.
Kami sudah membicarakan persoalan ini dengan Paman Pranayam, Nini. Dan sepertinya Paman Pranayam tidak keberatan. Benar, Nini. Sekarang tinggal Ayuwandira. Dan kami mohon Nini sudi menyampaikan tawaran kami kepada Ayuwandira. Waduh, berat. Apakah bocah itu mau menerimanya? Apakah Nini yakin dia tidak akan menerimanya? Oh, ya, bukan begitu, Tuan Putri. Tapi saya takut dia menjadi salah paham. Nini bisa menjelaskannya secara gamblang. Jangan sampai Ayu salah paham. Kalau menurut Nini, bagaimana? Apakah Nini setuju Paman Pranayam berpasangan dengan Ayuwandira? Setuju. Saya setuju, Tuan Putri. Saya kenal baik Pranayam. Saya tahu siapa orang itu. Dia seorang pendekar yang tangguh. Dia seorang laki-laki yang baik. Dia bisa menjadi suami dan bapak yang baik, yang bertanggung jawab pada keluarganya. Wah, kalau saya pribadi setuju, tapi ya saya tidak yakin Ayu mau menerimanya, itu saja. Apakah karena Paman Pranayam sudah tua? Begitu, Nini? Entahlah, Tuan Putri. Waduh, bocah itu susah. Mana dia mau dijodoh-jodohkan begini? Susah. Dia orangnya sangat keras, mudah tersinggung, hatinya mudah patah. Kalau hatinya sudah patah, waduh, semuanya bisa berantakan. Tentu saja Nini harus berhati-hati bicara dengannya. Dan Nini harus bisa membujuknya, memberikan pengertian-pengertian yang baik tentang pasangan suami istri Nini. Ya, memang, Paman Pranayam sudah cukup tua usianya. Tapi kalau dia mampu menjadi seorang suami yang baik, apa salahnya? Kalau saya sendiri tidak keberatan, Tuan Putri. Saya malah senang kalau misalnya Ayu mau berpasangan dengan Pranayam. Waduh, saya bukan hanya senang, saya akan bahagia sekali. Oh, Ayu itu sudah seperti anak saya sendiri. Sudah seperti darah daging saya sendiri. Kalau dia sedang mengalami kesusahan seperti ini, saya pun tidak bisa tidur dengan nyenyak. Nini, apakah Ayu masih nampak murung? Waduh, Tuan Putri, dia kalau sudah kecewa susah disembuhkannya. Saya sudah berusaha membujuknya. Saya sudah memberinya nasihat banyak-banyak. Tapi begitulah, dia masih begitu-begitu saja. Makanya sedikit sekali. Tapi sekarang dia sudah tidur. Tadi saya datang ke ruangan biliknya. Dia sedang menulis syair. Sekarang sudah tidur. Kasihan bocah itu. Karena itu Nini, saya mohon bantuan Nini. Dekatilah Ayuwandira. Bantulah kami supaya rencana kami ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan saja Ayuwandira mau menerimanya. Ya, baiklah Tuan Putri. Saya akan mencoba menjelaskannya. Tapi maaf, saya harus mencari waktu yang baik. Sementara orang-orang ribut membicarakannya, Ayuwandira sendiri malah tidak tahu apa-apa. Di pagi yang cerah itu, Ayuwandira kembali berjalan mendaki lereng yang tinggi. Tangannya menggenggam segulung rontal. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Nini Ragarunting membuntutinya. Ayuwandira berhenti di bawah pohon rindang. Untuk sesaat lamanya dia berdiri di situ. Pandangannya menerawang jauh ke depan. Dan wajahnya masih diselimuti mendung duka yang hitam. Apakah tidak sebaiknya aku pergi dari lereng Gunung Lejar? Dulu tempat ini memang indah sekali. Tapi sekarang sudah berubah.
Rasa-rasanya aku tidak tahan lagi. Kalau aku mau pergi kemana? Kasihan Putri Tunggadewi. Dia sangat baik padaku. Dan dia membutuhkan kehadiranku. Ayuwandira duduk di atas akar pohon. Tangannya bergerak membentangkan gulungan rontal. Syair itu sudah beberapa kali dibacanya semalam. Tapi dia masih ingin membacanya sekali lagi. Jangan sembunyikan matahari hidupku, wahai dewa kegelapan. Enyahlah, kembalilah bersama angin jahat ke istanamu yang muram dan hitam. Biarkan pagi mengalir dengan bebas dan merdeka. Biarkan bunga nila saroya mekar dengan indahnya. Biarkan ku hirup udara harum mengisi rongga dada. Campakan segala duka, oh Kasiti Suta putra bumi. Jangan tinggalkan aku berselimut duh kita sendiri. Bunyikan gamelan nirwana mengusir sepinya hati. Tabuh gendang, tiuplah sangkakala abadi. Nyanyikan kidung tentang ketentraman seperti yang sudah kau janjikan. Dan lihatlah, ku hapus air mataku yang bercucuran bagai hujan bulan mega. Air sungai Pralapa mengalir penuh keluh kesah. Di bawahnya dongeng-dongeng tua yang sudah kehilangan makna. Lihatlah, ku berenang perlahan-lahan sambil memikirkan tentang masa depan. Ku seberangi sungai kehidupan sendirian. Dan setelah kakiku menginjak tanah seberang, apakah perjalanan sudah rampung? Betapa bodohnya aku ini. Manusia akan terus berjalan sepanjang hayatnya. Pantai bahagia nampak samar-samar di kejauhan antara kepalsuan dan kenyataan. Oh, Nek. Kau membuatku kaget saja. Syair apa lagi, Ayu? Pasti masih sama. Syair tentang cinta kan? Aku tidak mau bicara lagi soal cinta, Nek. Aku sudah tidak percaya lagi pada cinta. Iya. Dulu aku juga begitu, Ayu. Karena gagal bercinta, akhirnya aku membencinya. Tapi setelah ku renung-renungkan berpuluh tahun lamanya, ternyata sikapku itu tidak bijaksana. Jika masih ada kesempatan, ada baiknya seorang gadis atau seorang perjaka saling jatuh cinta. Hidup ini tidak akan ada artinya tanpa cinta. Dan bukankah hidup ini ada juga karena cinta? Kalau nenek masih terus bicara soal cinta, Ayu akan pergi. Jangan begitu. Sedikit-sedikit kok ngambek. Itu tidak baik, Ayu. Masih soal Cakradara. Sudahlah, Nek. Jangan bicara soal itu lagi. Ayu bosan. Ayu muak. Ayu benci. Cakradara itu tampan ya? Iya, dulu dia tampan. Tapi sekarang jelek. Seperti apa jeleknya? Seperti genderuwo atau seperti Bathara Kala? Seperti setan. Jangan begitu, Ayu. Kau tidak boleh membenci orang yang tidak mempunyai salah apa-apa kepadamu. Cakradara itu salah apa? Coba pikir, dia salah apa? Memang dia tidak salah apa-apa. Ayu yang salah. Mengapa Ayu mencintai orang itu? Dia kan sudah punya kekasih. Dia sudah punya Putri Tunggadewi, seorang anak raja. Sudahlah Ayu. Jangan marah-marah terus. Ayo duduk. Nenek mau bicara denganmu.
Duduklah. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayuwandira baru saja selesai membaca syairnya di dalam hati. Pada saat itulah, Nini Raga Runting datang dan menggodanya. Ayu tidak senang bicara soal cinta, apalagi soal Cakradara. Nini Raga Runting ikut maklum. Wanita tua itu tidak segera putus asa. Dia terus berusaha mendekati Ayuwandira. Ayu, dulu ku kenal kau sebagai seorang bocah perempuan yang nakal. Nakal tapi lucu. Dan sekarang kau pun masih nakal dan lucu. Aku bukan bocah lagi, Nek. Usiaku hampir 20 tahun. 20 tahun. Dengan usia 20 tahun, seorang gadis, kukira sudah cukup matang untuk mempunyai suami. Tidak. Aku tidak memikirkan lagi soal itu. Persetan dengan laki-laki. Hati-hati, Ayu. Separuh dari dunia ini milik lelaki, loh. Tidak, Nek. Seluruh dunia ini milikku sendiri. Duniaku adalah milikku. Laki-laki punya apa? Dia tidak punya apa-apa. Kecuali 2 potong kumis yang jelek. Lucu sekali. Apa katamu tadi? 2 potong kumis yang jelek. Sudah, Nek. Jangan bergurau. Jangan tertawa. Aku bukan seorang badut yang senang ditertawakan orang. Kalau Nenek tidak mempunyai keperluan apa-apa lagi, pergilah. Jangan ganggu aku. Biarkan aku sendiri di sini. Waduh. Kau mengusirku ya? Kau sudah tidak membutuhkan aku lagi. Soalnya Nenek menggoda terus. Aku menjadi kesal. Baiklah, Ayu. Aku tidak akan menggodamu lagi. Sekarang duduklah. Aku ingin bicara denganmu. Tapi ini soal penting. Nini Raga Runting mengambil tempat duduk di sebelah Ayuwandira. Dia nampak ragu-ragu. Untuk sesaat lamanya dia belum mengatakan sepatah kata pun. Sementara angin pegunungan yang sejuk tak henti-hentinya bertiup menyapu lereng-lereng yang terjal. Ada apa, Nek? Kau ingin bicara soal apa? Sebenarnya aku kasihan melihat keadaanmu, Ayu. Sejak kecil kau hidup menderita. Kau kugendong ke sana kemari. Kupapah berjalan tanpa tujuan yang pasti. Sejak kecil aku merawatmu seperti darah dagingku sendiri. Kasihan kau, Ayu. Nampaknya sampai sekarang dewa keberuntungan masih belum singgah di pangkuanmu. Kalau saja kau bisa kusuruh menjadi bocah lagi. Kalau kau menjadi bocah lagi, aku lebih mudah mengurusnya. Lebih mudah mengawasimu dan membuatmu gembira. Dulu kau gembira sekali hanya karena aku menangkap seekor capung berwarna biru. Kau sudah berteriak-teriak sambil melonjak-lonjak kegirangan. Tapi sekarang kau sudah menjadi seorang gadis remaja. Kau pasti tidak akan senang hanya karena aku menangkap seekor capung. Nek, mengapa kau tiba-tiba berpikir aneh seperti itu? Kau sendiri mengatakan bahwa setiap bocah akhirnya akan tumbuh menjadi dewasa. Iya, benar, Ayu. Setiap bocah akhirnya akan tumbuh menjadi manusia dewasa. Itu sudah merupakan kodrat kehidupan. Manusia tak mungkin kecil terus. Pohon-pohon saja tidak.
Dulu dia kecil, lalu tumbuh semakin besar. Dan akhirnya menjelma menjadi sebuah pohon yang rindang dan siap menghasilkan buah. Nek, apa sebenarnya yang ingin kau bicarakan? Ayu, setiap orang boleh mengidam-idamkan sesuatu. Setiap orang boleh berangan-angan tentang sesuatu yang bagus, yang indah. Tapi setiap orang juga harus tahu, harus sadar bahwa apa yang diidam-idamkan belum tentu akan menjadi sebuah kenyataan. Kadangkala kita harus menemui kegagalan. Kadangkala kita terpaksa menelan perasaan kecewa dan penyesalan. Kadang-kadang hidup ini berjalan tidak begitu mulus, Ayu. Kadang-kadang kita terjebak oleh anggapan-anggapan kita sendiri yang keliru. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kita menganggap sesuatu itu bagus, tapi ternyata jelek. Yang kita sangka jelek, ternyata malah bagus. Karena itu, Ayu, jangan takut gagal. Jangan takut menghadapi benturan-benturan. Kau tidak perlu susah hanya karena persoalan yang ditimbulkan oleh seorang laki-laki. Aku tahu apa yang ingin kau bicarakan, Nek. Aku sudah bisa menduganya. Dengar dulu, Ayu. Kau tidak perlu menduga apa-apa. Aku akan menjelaskannya secara gamblang. Orang tidak perlu putus asa hanya karena sekali saja terpeleset dan jatuh. Orang tidak perlu putus asa dan menganggap dunia ini buruk hanya karena sebuah kegagalan. Itu sikap yang tidak adil, tidak bijaksana. Justru seharusnya kegagalan itu bisa menjadi cambuk untuk membuatmu lebih dewasa. Kegagalan bisa menjadi guru yang baik. Kegagalan bisa membuat orang menjadi lebih arif. Benar tidak kata-kataku ini? Ya, mungkin juga ada benarnya, Nek. Tapi, bukankah kegagalan pasti ada sebabnya? Tentu saja ada sebabnya. Di dunia ini tak sesuatu pun terjadi tanpa sebab. Semua ada sebab. Ada sebab dan ada akibat. Itulah hukum alam. Hukum sebab akibat. Hukum serba dua. Tak ada asap tanpa api. Di balik terang pasti ada kegelapan. Nah, Ayu, kau kan masih cukup muda. Kau mempunyai wajah yang cantik, otakmu cerdas. Kesempatan untuk meraih kebahagiaan masih terbentang luas. Laki-laki bukan hanya cakra darah. Jangan meletakkan segala-galanya di atas orang laki-laki. Jangan menyandarkan seluruh harapan hidupmu di atas orang laki-laki. Jangan mempersempit duniamu sendiri, Ayu. Tapi, Nek, kau sendiri dulu pernah mengatakan bahwa laki-laki dimanapun adanya, siapapun orangnya, sama saja. Aku masih belum melupakan kata-katamu itu, Nek. Ingatanmu memang cukup bagus. Tapi Ayu itu kan dulu. Dulu aku memang beranggapan seperti itu. Tapi ternyata anggapanku salah. Atau paling tidak belum tentu benar. Hanya karena usia tua, aku tidak bisa lagi memperbaiki kesalahanku itu. Kalau misalnya saja aku masih muda, tak sudi aku terus-menerus memikirkan laki-laki yang pernah membuat hidupku berantakan. Maaf, Nek. Apa sebenarnya maksudmu membicarakan semua ini? Kau pasti punya maksud-maksud tertentu, bukan? Begini, Ayu.
Lebih baik kau segera melupakan Cakradara. Aku sudah melupakannya kok, Nek. Jangan berdusta. Tidak baik berdusta di depan orang tua. Sungguh, Nek. Aku sudah melupakannya. Laki-laki memang bukan hanya Tuan Cakradara saja. Masih banyak yang lain. Nah, itu bagus. Memang masih banyak laki-laki yang lain yang bisa kau harapkan, yang bisa kau jadikan tempat untuk menyandarkan diri. Misalnya saja, Ayu, bagaimana pendapatmu tentang pranayam? Maksudmu, Paman Pranayam? Iya. Kukira dia cukup tampan, dan aku yakin dia seorang laki-laki yang baik, yang jujur, setia, dan bisa bertanggung jawab. Nek, sekarang aku tahu maksud pembicaraanmu. Dengar dulu. Ini untuk kebaikanmu juga. Kami kasihan melihat keadaanmu. Kami ingin kau segera sembuh dan tidak lagi memikirkan Cakradara. Apa, Nek? Kami? Iya begini, Ayu. Kalau misalnya kau mau berpaling pada pranayam, aku yakin kau segera bisa melupakan Cakradara. Kau percaya tidak? Sebentar, Nek. Tadi kau mengatakan kami. Aku jadi tidak enak. Siapa yang kau maksudkan dengan kami? Sungguh, Ayu, aku akan senang sekali kalau kau mau berpasangan dengan Pranayam. Percayalah, Pranayam itu seorang laki-laki yang baik. Kalau misalnya saja aku masih muda, waduh, aku tidak akan berpikir dua kali mendapatkan tawaran seperti ini. Kau belum menjawab pertanyaanku, Nek. Pasti ada orang yang merencanakan semua ini. Siapa orangnya, Nek? Siapa? Aku tahu. Kau tidak perlu mengatakannya padaku. Pasti Tuan Putri Tunggadewi. Tuan Putri bermaksud baik, Ayu. Kau jangan salah paham. Jadi Tuan Putri Tunggadewi ingin menjodohkan aku dengan Paman Pranayam. Begitu, Nek? Itu kan tawaran yang sangat baik dan bijak. Kau juga harus menanggapinya secara baik, Ayu. Maksud baik juga harus disambut dengan baik. Jadi, Nenek juga setuju kalau aku berpasangan dengan Paman Pranayam? Aduh, Ayu setuju. Tentu saja aku setuju sekali. Menurut pendapatku, kau sangat cocok berpasangan dengan si Pranayam itu. Tidak, Nek. Aku tidak mau. Ayu, coba dipikir dulu masak-masak. Coba direnung-renungkan dulu. Tidak usah. Untuk apa dipikir-pikir? Aku tidak mau menjadi pasangan seorang laki-laki yang sudah tua. Tunggu, Ayu. Pranayam itu belum terlalu tua. Coba dengar dulu. Tidak, Nek. Aku tidak mau. Aku tidak sudi diperlakukan seperti ini. Lalu bagaimana? Bagaimana nanti kalau Tuan Putri menanyakan soal ini padaku? Biar aku sendiri yang akan menjawabnya di depan Tuan Putri Tunggadewi. Nenek tidak usah khawatir. Nini Raka Runting nampak sangat kecewa karena tidak berhasil meyakinkan Ayu Wandira. Ayu Wandira sendiri sangat kesal. Dia tidak senang diperlakukan seperti itu. Dia tidak senang dijodoh-jodohkan dengan seorang laki-laki yang bukan pilihannya. Malam harinya, Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Nini Raka Runting dan Ayu Wandira duduk di serambi pondok. Ayu Wandira masih nampak kesal. Sementara Putri Tunggadewi kelihatan tenang, sedangkan Nini Raka Runting seperti orang kebingungan. Dia jadi serba salah. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe
jadikan harimu lebih hidup. Ayu. Iya, Tuan Putri. Apakah Nini Ragarunting sudah bicara denganmu? Sudah. Bagaimana menurut pendapatmu, Ayu? Coba jelaskan. Kami ingin tahu tanggapanmu. Ayu, terima saja tawaran kami. Semua orang tahu, Paman Pranayam itu seorang laki-laki yang baik. Kau pasti tidak akan kecewa di belakang hari nanti, Ayu. Maaf, Tuan Putri. Sebelum saya mengemukakan pendapat saya, lebih dulu saya ingin tahu, sebenarnya gagasan siapa soal tawar-menawar ini? Semula aku yang mempunyai gagasan itu, Ayu. Benar, Ayu. Dan karena gagasan itu kuanggap cukup baik, aku pun setuju. Demikian pula Nini Ragarunting. Bukankah begitu, Nini? Iya, benar Tuan Putri. Gagasan itu sepertinya cukup baik. Tapi kalau Ayu salah paham, jadinya ya bisa tidak baik. Kami percaya Ayu akan bisa menanggapi tawaran kami ini secara dewasa. Sayang sekali, Tuan Putri. Saya menyesal sekali. Mengapa Tuan Putri sampai mempunyai gagasan seperti itu? Ayo, Tuan Putri bermaksud baik padamu. Bermaksud baik? Bermaksud baik bagaimana, Nek? Baik untuk siapa? Apakah baik untuk Tuan Putri? Untuk Nenek Ragarunting? Apakah juga berarti baik untuk saya? Tenanglah, Ayu. Marilah kita pikirkan bersama-sama persoalan ini. Jangan terburu nafsu. Hindarilah salah paham di antara kita, Ayu. Maaf, Tuan Putri Tunggadewi. Seperti yang sudah saya katakan, saya menyesal sekali. Saya menyesal mengapa Tuan Putri mempunyai gagasan seperti itu. Gagasan yang menurut pendapat saya gagasan gila. Bagaimana tidak? Bagaimana saya harus berpasangan dengan Paman Pranayam, seorang laki-laki yang pantas menjadi bapak saya? Maaf Tuan Putri. Bukan berarti saya tidak menghormati maksud baik Tuan Putri berdua. Tapi saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apakah diri saya ini sudah begitu hina, begitu rendah? Karena saya berasal dari orang sudra, sehingga Tuan Putri sampai hati merencanakan semua ini. Saya benar-benar tidak mengerti. Ayu, kau jangan salah paham. Kau jangan salah mengerti. Kami sama sekali tidak bermaksud merendahkanmu. Tapi buktinya, kenyataannya, saya tidak bisa menerimanya. Maaf Tuan Putri, saya memang orang hina. Tapi sekalipun orang hina, saya tidak senang dijodoh-jodohkan. Dan Tuan Putri berdua tidak usah terlalu jauh mencampuri urusan pribadi saya. Ayu, ketahuilah, kami semua yang ada di sini bermaksud menolongmu. Kami tidak sampai hati melihat keadaanmu, Ayu. Tuan Putri, saya ini ada apa? Saya kan tidak ada apa-apa. Tuan Putri tidak usah takut. Saya akan segera melupakan Tuan Cakradara. Saya sudah merelakannya. Saya berkata dengan segenap hati saya sudah merelakan Tuan Cakradara. Karena memang dia bukan menjadi milik saya. Dia sudah menjadi milik Tuan Putri Tunggadewi. Ya, memang. Pikiran saya sedang kalut. Hati saya sedang sakit. Terima kasih kalau Tuan Putri bermaksud menolong saya. Tapi jangan seperti ini caranya. Saya benar-benar tidak suka. Saya tersinggung. Ayu Wandira. Ayu Wandira tidak menggubris teriakan Putri Tunggadewi. Dia langsung melompat ke dalam dan menutup pintu ruangan biliknya rapat-rapat. Putri Tunggadewi mendesah perlahan, dan Nini Ragarunting kelihatan semakin kebingungan. Ya, kita sudah berusaha. Kita sudah berusaha untuk menolongnya. Yunda Tunggadewi, kelihatannya Ayu benar-benar tersinggung. Ya, mungkin benar apa yang dikatakan Ayu. Kita terlalu jauh mencampuri urusan pribadinya. Bagaimana Nini Ragarunting?
Nini Raka Runting tidak segera menjawab. Wanita tua itu menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai serambi pondok. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu